Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang waktu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja bagian-bagian pada sepatu. Dan sebelumnya teman-teman pada tanya, kok disuruh kayak gini kenapa gitu, gini kayak gini kenapa gitu. Karena di sini saya dapat tugas dari dosen pembimbing disuruh membuat video tentang apapun itu. Maka di sini saya memilih menjelaskan tentang sepatu. Kenapa memilih menjelaskan tentang sepatu? Karena yang saya bisa saat ini itu tentang sepatu. Toh juga di sini saya juga buka dulu sepatu, berarti ya alhamdulillah tahu sedikit lah ilmu tentang sepatu. Langsung saja menjelaskan yang pertama yaitu tentang sepatu. Yang sepatu ini itu bagiannya tuh ternyata nggak cuma sepatu pada umumnya. Sepatu ya sepatu gitu, bukan gitu. Yang pertama di sini tuh ada namanya outsole. Outsole itu bagian bawah. Terus yang kedua itu ada midsole. Midsole itu sendiri itu bagian samping. Bagian samping. Terus yang ketiga itu ada upper. Upper itu disebut bagian atas. Terus yang keempat ada tali sepatu sendiri. Terus yang kelima ada lidah sepatu. Lidah sepatu di bawahnya tali sepatu. Kemudian di dalam sepatu namanya insole. Kadang kebalik-balik antara outsole dan insole. Outsole sendiri yang di luar, terus ini masuk yang di dalam. Terus yang di sini itu sendiri sepatunya itu bahannya nggak cuma sama semua, beda-beda. Contohnya yang ini sendiri, yang ini dulu itu bahannya yang pertama atasnya ini dari semi kulit atau kalot bahasanya, biar kita kalot tahunya. Terus kemudian untuk solnya sendiri ini solnya ini tipe keras. Terus untuk talinya tali biasa. Kemudian untuk solnya insolnya sih dalamnya itu dari insol seperti biasanya. Memang ada banyak jenis sih insolnya, ada yang insol dari kecil, tengah maupun yang tebal istilahnya. Nah ini termasuknya yang ada sebenarnya Adidas ini sendiri itu termasuk tipis, nggak ada misalnya empuk atau gimana. Terus untuk sepatu ini sendiri cukup kayak gitu sih penjelasannya bagian-bagiannya. Terus lanjut ke yang kedua, ini ada sepatu yang berbahan kanvas, udah kanvas putih lagi. Yang bagiannya sendiri itu yang pertama ada tadi yang jelasin ada outsole sendiri. Terus yang kedua ada midsole. Yang ketiga ada upper sama upper juga. Upper itu bagian atas sepatu. Terus yang keempat sama ada dari sepatu. Mungkin tiap merek sepatu beda-beda, tapi tetap standarnya kan sepatu gitu. Mungkin yang beda dari pabriknya mana, pabriknya ini gitu. Terus yang selanjutnya ada lidah sepatu sama ini. Terus yang selanjutnya ada insole. Insole itu ya itu bagian dalamnya. Nah ini termasuk insolnya yang di Ventela ini sendiri empuk menurut saya, yang saya tahu itu empuk daripada yang ada sini. Terus kemudian untuk bahannya sendiri, midsole-nya ini sama, hampir sama gitu. Tapi bedanya lebih soft ini nih. Yang tadi Adidas itu kaku, terus yang ini lebih soft, agak lunak sedikit. Kemudian yang di atasnya ini bahannya upper. Untuk uppernya sendiri ini bahannya kanvas. Untuk yang sepatu ini mungkin penjelasannya kurang lebihnya kayak gitu. Terus selanjutnya ini sepatu Vans. Tak sebutin bagian-bagiannya. Yang pertama itu bagian bawah. Bagian bawah itu namanya sama kayak tadi, ada outsole. Terus ada midsole juga bagian samping. Terus yang ketiga upper itu bagian atas kayak yang tadi. Kemudian ada tali sepatu dan ini ada lidah sepatu. Yang terakhir ada insole gitu. Untuk
jenis bahannya sendiri ini beda kayak yang tadi. Yang pertama kan tadi ada kaleb atau semi kulit lah istilahnya gitu, terus ada kanvas putih. Nah ini untuk yang bawah sendiri insolnya outsole-nya ini sendiri ini hampir sama kayak yang lainnya gitu. Jadi ini rahasia pabrik atau gimana gitu. Terus yang selanjutnya ada midsole-nya ini cenderung ke keras, medium menurut saya, medium naik sedikit lah, agak keras soalnya. Kemudian yang atasnya ini uppernya ini ada dua kombinasi bahannya. Yang pertama ada kombinasi upper berbahan kanvas kayak yang putih tadi, bedanya itu putih dan ini hitam. Kemudian di sini untuk bahannya mungkin agak bahannya kok kayak gini mas gitu, gimana gitu, enggak, istilahnya enggak umum lah gitu, jarang diketahui ya. Ini namanya tuh suede itu kayak bulu tipis gitu loh tuh. Kemudian ini untuk bagian-bagian setiap sepatunya gitu. Terus dari ketiga sepatu ini yang ada, sebenarnya masih ada banyak lagi sepatu jenis-jenis bahannya. Mungkin ada seperti berbahan kayak sepatu kulit militer itu kan beda, kayak agak mengkilat itu. Terus kemudian ada berbahan apa lagi itu ya, kain biasa pun ada gitu. Terus ini masih banyak lagi, tapi yang mau tak jelasin di sini, mau tak omongin ke teman-teman cuma 3 sepatu ini, contoh 3 bahan ini. Terus untuk perawatannya sendiri beda-beda. Mungkin teman-teman tahunya sama, sepatu itu ya udah habis dipakai ditaruh di rak gitu, enggak di apa-apain gitu. Alangkah lebih baiknya sebenarnya tuh tingkat benernya tuh setiap manusia itu beda-beda. Tapi kalau alangkah dari pengalaman orang lain itu, setelah dipakai untuk sepatu itu sendiri, alangkah lebih baiknya itu disemprot antibakteri kalau bisa gitu. Kemudian untuk kaos kaki sendiri kan biasanya dimasukin di sini, taruh di rak, istilahnya momen lah gitu istilahnya, penting data gue gituin. Terus lah alangkah bedanya antara kaos kaki dan sepatu itu dipisah, jadi biar baunya nggak apek di sini, nggak apek di sini. Apalagi kalau kaos kakinya maaf kayak kena kopi atau kena minuman apa kan sebenarnya agak lembab, ditaruh di sini, nanti takutnya yang pertama sepatunya dilembab, yang kedua nanti sepatunya pasti ada jamurnya lama-kelamaan gitu. Terus untuk perawatan yang pertama ini ada sepatu istilahnya berbahan kaleb atau semi kulit menurut saya ya, dan informasi yang saya baca itu sebenarnya nggak terlalu rumit ini namanya apa perawatannya. Cukup setelah dipakai ini dilapi aja nggak apa-apa, dilapi pakai kain kering nggak apa-apa. Tapi kalau ada kotoran dikit itu kain ada dibasah sedikit. Kalau punya cleaner kayak gini buat bersihin sepatu nggak apa, dikasih di kainnya baru diusapi di kotorannya, baru diamankan di keran di tempat sepatu, atau kalau punya tempat sepatu kotak gitu nggak apa-apa, terus sepatu kayak nikah gitu lebih amannya gitu. Kemudian kalau nggak terlalu kotor cuma cukup dilapis aja nggak apa-apa, disemprot, kalau punya disemprot yang lebih baik, kalau nggak pun nggak apa-apa, yang ini dipisah dari kaos kaki gitu. Ini untuk yang berbahan nikah. Terus yang berbahan kanvas ini beda juga. Yang berbahan kanvas itu sendiri untuk perawatannya setelah dipakai itu sendiri hampir umumnya bagusnya dipisahin antara kaos kaki dan ininya. Dan takutnya kalau udah kanvas putih, kalau lembab sedikit kena kaos kaki lah atau bawa apa, pasti dia akan bangun jamurnya gitu. Tapi lama-kelamaan pasti akan jamur, dan kotorannya itu lebih cenderung terlihat daripada sepatu hitam. Dan sepatu putih itu perlu perawatan khusus ya gitu. Kemudian yang ketiga itu ya ini tadi sepatu Vans, ini hampir sama, harus dipisahin sama kaos kakinya. Ya yang tak terangin tadi, yang tak omongin tadi, kenapa harus dipisahin, yaitu
menghindari dari segi bau dan dari segi kalau misal pasarnya atau sepatunya agak basah itu dipisahin biar nggak nyamuk dan biar nggak apa. Itu sih untuk sepatunya. Mungkin untuk penjelasannya ini tadi tentang sepatunya dan bagian-bagiannya, cara merawatnya lah istilahnya itu gimana gitu. Mungkin itu dulu mungkin yang itu dulu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.